Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam lagi kepada para penonton setia channel YouTube Kelompok 3. Kali ini saya, Wahid Dirgantoro sebagai moderator, akan memaparkan sebuah artikel, yaitu artikel tentang penelitian eksperimen desain pra-eksperimen. Kita akan membahas dan satu artikel ini ya. Yang pertama di poin A ini ada judulnya, yaitu efektivitas konseling kelompok realita untuk meningkatkan motivasi belajar siswa atau studi eksperimen pada siswa MAN Yogyakarta 3. Lalu ini diterbitkannya di Jurnal Hisbah volume 13 nomor 1 di bulan Juni 2016. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Kufita Hasanatur Rohma di poin C dan D. Baik, terima kasih Saudara Dirga. Selanjutnya untuk poin C, yaitu penelitian ini adalah Faila Sufah, seorang guru BK dari MAN Yogyakarta 3. Selanjutnya untuk poin D, latar belakang dari penelitian ini adalah pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Perkembangan potensi peserta didik dapat diketahui dari peningkatan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Selanjutnya saya kembalikan lagi pada Saudara Dirga. Baik, terima kasih Saudari Kufita Hasanatur Rohma atas penjelasan di poin C dan D. Yang selanjutnya akan diperjelas lagi oleh Saudari Winarti Sehabudin Putri di poin E dan F. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Dirga. Saya akan membacakan poin E dan F. Poin E sendiri yaitu melihat sisi lain penelitian ini, yaitu hal tersebut dapat dilihat pada output perhitungan statistik non-parametris uji Wilcoxon dengan hasil 0,28 lebih kecil dari 0,05 dan Z sama dengan minus 2,201 alfa, artinya bahwa skor motivasi belajar mengalami peningkatan dari sebelum treatment dan sesudah treatment. Sementara itu, pada kelompok kontrol tidak ada peningkatan yang signifikan antara skor pre-test dan post-test dalam motivasi belajar. Hal tersebut dapat dilihat pada output perhitungan statistik non-parametris uji Wilcoxon dengan hasil 0,136 lebih besar dari 0,05 dan Z sama dengan minus 1,490 alfa. Lalu poin F, yaitu letak originality dari penelitian ini adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Lebih lanjut, Muhibin menjelaskan motivasi belajar ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. A. Motivasi intrinsik adalah hal atau keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. B. Motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa motivasi belajar adalah gaya gerak internal maupun eksternal yang menimbulkan keinginan pada siswa untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik demi mencapai cita-cita atau tujuan masa depan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Saudara Dirga. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Saudari Winarti Sehabudin Putri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mauleni Rahmi ya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Dirga. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin G, masalah yang ingin dijawab peneliti. Kondisi yang sama menggejala pada siswa MAN Yogyakarta 3 berdasarkan wawancara dan pengamatan terhadap siswa selama 1 semester pada awal semester pertama. Faktor utamanya disebabkan motivasi belajar siswa yang rendah baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, diantaranya ialah kurangnya semangat belajar, tidak memiliki tujuan belajar, tidak ada cita-cita yang jelas, minimnya keinginan untuk mencari tahu, menunda-nunda tugas mata pelajaran, malas berangkat sekolah, merasa tidak nyaman di kelas, merasa tidak dapat konsentrasi saat belajar,
merasa keinginannya tidak terpenuhi yang tidak ada kaitannya dengan akademik. Selanjutnya, poin H, metode yang dipakai. Metode yang dipakai jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yakni metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu dalam kondisi yang terkendali. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Dirga. Terima kasih. Terima kasih Saudari Maulani Rahmi. Yang selanjutnya di poin I dan J akan dijelaskan lebih jelas oleh Saudari Ferika Rahmawati. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Dirga. Di sini saya akan menjelaskan poin I bagaimana menjelaskan desain penelitian pada artikel ini. Desain penelitian eksperimen ini menggunakan quasi experimental design dan non-covalent control group design. Pada desain ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dibentuk berdasarkan hasil tes skala motivasi belajar. Materi konseling kelompok realita yang telah disusun menjadi modul konseling kelompok realita diuji cobakan atau dieksperimenkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Uji coba ini diterapkan kepada siswa dengan karakteristik tertentu yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan berupa konseling kelompok realita terhadap motivasi belajarnya. Selanjutnya, poin J. Apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan peneliti ini di dalam artikel itu? Ya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian, dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok realita efektif digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di MAN Yogyakarta 3. Hal ini dapat dilihat pada output perhitungan statistik pada pretest dan post-test kelompok eksperimen. Data asim psi 2 telet sama dengan 0,028 kurang dari 0,05 dan Z sama dengan minus 2,201 alfa. Artinya bahwa skor motivasi belajar mengalami peningkatan dari sebelum diberikan treatment kepada sesudah diberikan treatment. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Saudara Dirga. Baik, terima kasih Saudari Ferika Rahmawati. Untuk poin 2 terakhir, yaitu poin K dan L, akan dijelaskan oleh Saudara Dava Ali Hamidi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Dirga. Saya akan menjelaskan 2 poin terakhir. Yang poin K adalah sebutkan masalah apa saja yang masih atau belum diselesaikan dari apa tawaran kalian untuk judul-judul penelitian baru yang ada kaitannya dengan variabel di artikel itu. Oke, ada 5. Yang pertama adalah hubungan perhatian orang tua dengan motivasi belajar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang kedua, hubungan motivasi belajar dengan minat belajar siswa kelas 7. Ketiga, penggunaan multimedia untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Keempat, hubungan stres dengan motivasi belajar siswa di saat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, pengaruh pemanfaatan media sosial WhatsApp bagi motivasi belajar bahasa Indonesia. Cukup dari saya kembalikan ke Saudara Dirga. Baik, terima kasih Saudara Dava atas penjelasannya ya. Nah, jadi teman-teman, itu adalah pemaparan satu artikel yang judulnya Efektivitas Konseling Kelompok Realita untuk meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan penelitian desain pra-eksperimen. Nah, kalau yang pengen tahu lebih lanjut nih tentang penelitian desain pra-eksperimen ini tuh kayak gimana, atau yang masih penasaran atau yang pengen ditanyakan, bisa langsung aja ke kolom komentar YouTube channel kami yang ada Sahabat BK. Nah, nanti bisa ditanya-tanyakan ke situ nih tentang bedah artikel salah satu ini. Nah, mungkin cukup itu aja dulu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas ke bedah artikel selanjutnya ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.